Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back with me with Karafik from Mujtar Private Course. Yeah. How are you today? I hope so. Okay. To make it easy for me and to be understood for you all, I will talk to you and I will teach you both English and bahasa. Oke. Teman-teman di kelas 8, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nice. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kecerdasan untuk mempelajari pelajaran matematika di kelas 8 kita ini. Ya, insyaallah kita semua yang berada di sini karena masih pagi, masih fresh ya untuk mempelajari pelajaran matematika. Oke, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan kedua dan pertama, yaitu pertama pola bilangan, yang kedua barisan aritmatika dan deret aritmatika, dan yang akan kita pelajari ini yaitu yang bernama barisan dan deret geometri. Oke, dengan based on buku yang sama, yaitu Jelajah Matematika kelas 8 yang dikarang oleh Feth Dudeja dan V. Madhavi, penerbit Yudhistira. Mari sama-sama kita buka. Ya, yang belum punya bukunya bisa dibeli ya di toko online. Tapi yang saya pakai sekarang ini buku elektroniknya. Oke teman-teman, kita akan pelajari tentang barisan dan deret geometri. Oke, sebelum mempelajari barisan dan deret geometri, kemarin ada yang DM ke saya, ada yang message saya. Gimana sih Kak cara mengerjakan latihan 1.5? Nomor 5A. Nomor 5A dan nomor 6. Oke, maaf, saya kemarin nggak ngasih contoh yang lebih advance lagi tentang barisan aritmatika ini. Ya. Saya belum menjelaskan, belum ngasih contoh ya, maaf, belum ngasih contoh yang advance mengenai barisan aritmatika ini. Maaf. Oke, kita bahas. Saya ambil sampel yang 5A dulu. Tentukan jumlah dari deret berikut ini, atau SN kan? Yes, SN. SN sama dengan, merah aja deh. SN sama dengan, apa rumusnya? N per 2 gimana? Yes, 2A, sorry, 2A tambah berapa? N-1 dikalikan B. Ada lagi rumusnya kemarin apa? N per 2 A tambah UN. Atau simbolnya juga yang lain, N per 2 U1 ditambah UN atau U terakhirnya. Alright. 47 ke 101, apakah kalian tahu 101 ini merupakan urutan keberapa? Ada yang tahu? We discuss about it. Coba sama-sama kita bahas di sini. 47 ke 49 bedanya berapa? Yes, 2. 49 kali 51 juga 2. Maka flat bedanya adalah 2. B sama diketahui dulu ya. Diketahui B-nya sama dengan 2. A-nya berapa? Alright, 47. Nah, kita kembalikan rumusnya, yang rumus barisan aritmatika. Yaitu apa? Di sini aja deh. UN sama dengan A tambah N minus 1 multiplied by B. Ya, ini U ya, maaf, U. Sehingga UN sama dengan apa? Kita masukkan. A-nya 47
tambah N-nya itu kita nggak tahu, tulis saja, B-nya itu 2. Oke, sorry, E-nya, sorry, diketahui, A-nya itu tadi berapa? A-nya itu 47, B-nya itu 2 ya. Maaf kalau ke-delete semuanya. Rumusnya apa? UN sama dengan A plus N minus 1 multiplied by B. Nah, UN-nya itu adalah 101, teman-teman. Ya, karena UN itu adalah yang terakhir sini. Ini juga UN juga. Ini U1, U2, U3. U1, U2, U3. Gitu. A-nya berapa? Yes, 47 plus N minus 1 multiplied by B-nya berapa? 2. Maka 101 sama dengan 47 tambah ini kita distribusi. Karena sifat distribusi perkalian. 47 tambah N dikali 2 adalah 2N. Dikurang 1, negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Yes. Sehingga 101 sama dengan yang bisa kita hitung yang mana? Benar, 47 dikurangi 20 dikurangi 2. Sehingga menjadi berapa? Alright, 45 plus 20 plus 2N. Oke. Kemudian ini kita kanselasi. Kanselasi bukan hanya pembagian aja ya, tapi juga pindah ruas. Itu juga kanselasi. Kan kalau kanselasi pembagian kan dicoret. Dikenal dicoret kan? Kalau yang sama dengan ini, yang penjumlahan itu pindah ruas juga kanselasi. Sehingga menjadi apa? 101 dikurangi, bukan dibagi ya, dikurangi 45 sama dengan 2N. 101 dikurangi 45 berapa teman-teman? 11 kurang 5, 6. 9 kurang 4 itu 5. Jadi 56 ya. 56 dikurangi 2N. Oke, karena habis, saya pindah di sini. Alright. 56 is 2N. Ini kita bagi dengan 2. Kita kanselasi. Oke. 56 dibagi 2 berapa? Yes, 28. Jadi 28 sama dengan N. Sehingga N-nya itu adalah 20 lah. Baru kita masukkan ke rumusnya. S28 ya. S28 sama dengan 28, tulis rumusnya deh. Sn sama dengan N per 2, kurung buka 2A tambah N-1 dikali B. Sebaiknya kita tulis dulu rumusnya. Kenapa? Untuk mengingat kembali. To remember, to memorize our formula. Jadi 28 per 2, kurung buka, kurung siku ya. 2A-nya berapa? Yes. A-nya 47. Jadi, nggak usah deh. Tunggu. Oke, kita pakai cara satu aja deh. Cara ini. Cara yang satu lagi, nggak perlu pakai ini, yaitu Sn sama dengan N per 2, N per 2, kurung buka, U1 tambah UN, ya, biar lebih cepat. U1 berapa? Yes, 47. UN berapa? 101. Sehingga S28 itu berapa? 28 kanselasi 2 yaitu 14. Jadi 14 dikali 47 tambah 101 berapa teman-teman? Alright, 148. Dikalikan ya. Oke, biar cepat saya pakai kalkulator. Ya, jadi 148 dikalikan 14 adalah 2072. Nah, ini untuk contoh yang 5A. Ada lagi yang namanya contoh dari soal nomor 6. Ini suka keluar di UN teman-teman ya. Ini suka keluar di UN. Right. Tentukan jumlah semua bilangan bulat antara 50 dan 500 yang habis dibagi 7. Oke. Saya mau nanya dulu, apakah 50 dibagi 7 itu habis? Enggak kan? Pokoknya lebih dari 50 yang habis itu. Berapa?
56. 56 dibagi 7 berapa teman-teman? 8. Ya. Jadi dimulai dari angka 56. Startnya 56 atau A-nya 56. Nah, 500 ya, karena kan lebih dari 50, kan 50 sampai 500 ya. Berarti lebih dari 50 kurang dari 500 kan? Kira-kira pembagian 500 yang dibagi 7 berapa nih? Berapa, ada yang tahu? 500 dibagi 7 itu mendekati berapa? 497. Ya. Maksudnya gini, 500 dibagi 7 berapa teman-teman? 500 dibagi 7, 49 ya. 49 kurang 10 bagi 7, 3. Alright. Oke. Ya. Jadi 500 dibagi 7 itu adalah bisa 71 kan? 500 dibagi 7 adalah 71. Nah, sehingganya 71 dikalikan 7 berapa? 749. Jadi 497. Nah, jadi yang sudah saya tulis, angka pertamanya startnya adalah 56, bukan 50 ya, karena 50 dibagi 7 itu nggak habis. Ya, dibilangnya apa? Yang habis, sehingganya bukan 50. Tapi next dari 50 berapa? 56. Ya, 56 sampai berapa? Sampai tuh 56 tambah 7 berapa? 63 ya. Sampai ke 497. Nah, ini kita jumlahkan. Berapa kira-kira teman-teman? Gitu loh. Ya. Berapa kira-kira? Oke. Jadi kita lihat dulu di sini. Karena yang seperti contoh nomor 5 ini kan, dia tahu finishnya kan di 101, maka bisa kita pakai juga teman-teman. Bisa kita pakai juga rumusnya. Sebentar. Oke. Bisa kita pakai juga seperti contoh yang nomor 5. Jadi ini UN, ini U1. Sehingganya apa? UN kita pakai rumus barisan aritmatika A plus N minus 1 multiplied by B. UN-nya berapa? 497 is A-nya berapa? U1 56 ya. Tambah N minus 1 multiplied by. Nah, B-nya berapa kira-kira teman-teman? Ya. Di sini saya tulis B-nya adalah 7. Kenapa? Karena habis dibagi 7. Nah, 7 ini adalah sebagai B-nya ya. Makanya ini saya tulis di sini 63. Saya maaf belum jelasin sebelumnya. Jadi 63 itu adalah B-nya ya teman-teman ya. Oke, dikali itu 7. Jadi 497 sama dengan 56 tambah 7N dikurangi 7. 497 sama dengan 56 dikurang 7 berapa? Yes, 49 tambah 7N. Ya, ini kita kanselasi, kita pindah ruas. Menjadi 497 dikurangi 49 sama dengan 7N. Berapa jadinya? 497 dikurangi 49. 17 kurang 9, 8. 8 kurang 4, 4. Jadi 448 sama dengan 7N. 7N. Kita kanselasi sama-sama bagi 7. Yes. Set. 448 dibagi 7 berapa? Caranya gampang ya teman-teman. Nggak perlu pakai coret-coretan banyak-banyak. Gini. 448 dibagi 7 ya. 44 kita coret dengan 7. Sisanya berapa? 2 kan? 8-nya kita taikin. 28 dibagi 7 bisa? Yes, bisa. Sisanya berapa? 4. Ini bikinan saya sendiri ya. Jadi 44 per 7 itu sisanya 2. Ya. Sisanya 2. 8-nya kita naikin. 28 dibagi 7 itu bisa habis, yaitu 4. Jadi 4 sama dengan N. N-nya adalah 4. Nah, karena sudah dapat 4N, maaf, sebentar.
I'm sorry teman, kayak saya salah deh cara ya, sebentar. Saya ulangi ya. Maaf, saya salah fokus. Jadi tadi 448 ya. Kita bagi dengan 7. Maaf, tadi saya salah. 7 kali 6, 2. Jadi 28. 28 bagi 7, 4. Jadi 64. Ya. Sehingganya yang tadi rumusnya jangan pakai ya. Salah atau dolal itu ya. 448 sama dengan 7N. Sama-sama kita bagi 7. 64 ya. Jadi N-nya adalah 64. Baru kita masukkan ke sini. Ya. Bisa dikerjakan sendiri sama teman-teman. Oke. Oke, next kita lanjut. Yang kita bahas adalah barisan dan deret geometri. Ya teman-teman, dipersingkat aja. Barisan dan deret geometri. Bedanya apa sih Kak dengan barisan dan deret aritmatika? Dia barisan dan deret geometri itu dipergunakan kalau aritmatika ya, bedanya nih. Aritmatika ciri-cirinya apa? B kan? Atau UN min 1 ya. Ini aritmatika. Kalau geometri bedanya pakai apa? Dia R atau rasio atau pembanding. Pembanding. Jadi R itu adalah pembanding. R itu apa? Rumusnya terbalik dia. Kalau aritmatika dikurang, kalau geometri dia dibagi. UN dibagi UN min 1. Seperti itu teman-teman. Yes, coba kita lihat di sini. Contohnya aja ya, yang deret, yang barisan geometri. Kalau kalian belum tulis dulu boleh. Ya, I count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enough, saya hapus ya. Contoh yang 1A. 1A ya. Rasio tadi apa? UN per UN min 1. Ini U2 ya, saya nge-sampel U2. U2 ini UN min 1 ya. UN min 1 berarti berapa? U1, maaf, U2 dikurangi 1 adalah U1. U2-nya berapa? 4. Per U1 berapa? 2. Yes. Jadi 4 per 2 adalah 2. Maka rasionya adalah 2. Dia flat selalu 2. Jadi ini bagi ini 2. Ini bagi ini 2. Buktikan lagi ya. U3 per U3 dikurangi 1. Oke. U3 berapa? 8. U3 dikurangi 1 adalah U2. U2-nya berapa? 4. 8 4 sama dengan 2. Ini mengenai rasionya ya. Jadi flat dia selalu 2, 2. Kak, kalau pecahan bagaimana? Nggak usah pusing-pusing. Ya. Ini kita kasih sampel U2 ya. U2 per U1. U2-nya berapa? 1 divided by 6 divided again by 1 by 3. Jadi berapa jadinya nih? 1 per 6 dikali 3 per 1 ya. Karena pembagian yang besar ini kita rubah ke bentuk perkalian. Oke, kanselasi 2, maka R-nya adalah berapa? 1 per 2, begitu teman-teman. Coba buktikan lagi Kak, apakah dia flat untuk yang B? Oke, saya jabanin. U3 kurangi U2, langsung ya. U3-nya adalah 1 per 2, per 12 ya, per 1 per 6. Jadi 1 per 12 dikali 6 per 1. Set, kanselasi, menghasilkan 1 per 2. Maka benar, rasionya adalah 1 per 2. Seperti itu teman-teman. Ya. Tadi kita sudah bahas yang namanya rasio. Oke. Kemudian kita bahas sekarang yang namanya itu yes, yang namanya
barisan geometri. Oke, di halaman 24 dijelaskan, saya zoom in, ini dia rumusnya. Ya. Barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN itu adalah yang kita tuju, urutan keberapa? Nilainya sama dengan A atau urutan pertama dikali R atau rasio atau pembanding dipangkatkan N dikurangi 1. Kalau kurang jelas nih, bisa kalian zoom, bisa kalian catat yang belum punya bukunya. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Enough ya. Nah, perhatikan lagi teman-teman, ada syaratnya nih. Untuk A, ya, A-nya itu lebih dari 0, yes, dan A-nya itu lebih dari 0, dan R-nya lebih dari 1, maka barisan geometri akan increases atau naik. Angkanya selalu naik. But, ketika A-nya itu lebih dari 0, yes, ketika A-nya itu lebih dari 0, dan rasionya itu antara 0 sampai 1. Misalkan berapa? 1/3, setengah, 2/3. Kalau 4/3 masuk nggak? Nggak, karena 4/3 itu 1 lebih kan? Karena 4 dibagi 3 itu bisa 1/3. Maka lebih dari 1 kan? Jadi 4/3 itu nggak masuk. 2/3 apalagi? 3/4. Oke. 3/4. Maka yang dihasilkan apa? Barisan geometri akan turun. Begitu teman-teman. Jadi mau dihafal ya rumusnya ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Langsung kita masuk contoh soalnya. Saya kerjakan yang sedikit lebih banyak angkanya. Contoh yang 1D ya. 1D, tolong disebutkan teman-teman. 1D ya. U1 atau A-nya berapa? A-nya berapa? Yes, A-nya itu adalah 72. Rasionya berapa? Hitung ya. Min 36 atau urutan setelahnya per urutan sebelumnya. 36 per 72 kita bisa kanselasi. Sama-sama dibagi 36. Atas 1 bawah 2. Sehingga rasionya minus 1 per 2. Negatif 1 per 2. Yaitu negatif setengah. Begitu teman-teman. Oke. Dimintanya apa di sini? Tentukan pembanding, maka ketahuan nih pembandingnya apa? R-nya adalah min negatif 1/2. Suku kelima. Yes, suku kelima. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 5. Ya udah nggak usah pusing-pusing. Terus aja. U5 sama dengan A-nya berapa? 72 dikali negatif 1/2 pangkat berapa? 5 dikurangi 1. S 5 dikurangi 1. Menghasilkan berapa? 72 dikali min 1/2 pangkat 4. Nah, kalau ada pecahan kemudian pangkatkan, nggak usah pusing-pusing teman-teman. Ya, gampang aja. Misalkan negatif ini mau kita taruh di pembilang atau penyebut. Kalau saya lebih baik taruh di atas ya. Jadi negatif 1 itu kita pangkatkan 4 per 2 kita pangkatkan 4. Ini saya ajarin step by stepnya aja. Ya. Jadi 72 sama dengan negatif 1 dikali dipangkatkan 4 ya. Maaf, negatif 1 dipangkatkan 4 berapa? Negatif 1 kali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Dikali negatif 1, negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 1, yes, 1. Jadi positif ya. Karena setiap yang negatif dipangkatkan genap pasti positif. Oke. 2 pangkat 4. Itu kali 2 dikali 2 dikali 2.
4, 8, 16. Oke, 72 per 1 per 16. Bisa kita bagi nggak? Yes, bisa. Sama-sama kita kalkulasi dengan 8. 72 dibagi 8 berapa? 9. 16 dibagi 2 berapa? Yes, 2. Sehingga menghasilkan 9 per 2. Ini untuk jawaban yang D. Nah, ini ada soal cerita nih, yang nomor 2. Nggak usah pusing-pusing, dipermudah aja. Karena innallaha, sesungguhnya Allah menyukai yang mudah-mudah saja. Nggak usah dibikin sulit. Tulis aja 128. Kan? Baca. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. 128, kemudian 64, kemudian 32. Dan terakhirnya yaitu 2. Menghasilkan 2 tim. Kita cari dulu rasionya teman-teman ya. Kalau aritmatika kita cari bedanya, kalau geometri kita cari rasionya. Nah, geometrinya berarti berapa? Rasionya berarti 64 per 128. Yes, sama-sama kita kalkulasi dengan 64 sehingga menghasilkan 1 per 2. Jadi rasionya 1 per 2. Oke, 1 per 2. Nah, teman-teman, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa ketika A-nya itu lebih dari 0, kan tadi A-nya lebih dari 0 kan, 128. R-nya itu setengah. Setengah itu antara 0 dan 1. Maka benar, geometrinya akan turun. Yes. Oke, saya hapus dulu ya. R-nya adalah 1 per 2. Kemudian, pada putaran keberapa? Berarti U berapa ya? Yang tanya N keberapa gitu. Ya. Yang tanya N ke berapa? Kenapa sih bisa dibilang N keberapa? Karena ini N ke-1, N kedua, N ketiga, UN kan? Nah, berarti yang dicari N-nya N keberapa? Bisa dimengerti? U1, U2, U3, ini UN. Berarti N-nya N keberapa? Ini seperti contoh kayak nomor 5 di latihan 1.5 ya. Yang dicari N-nya dulu. Oke, yang kita cari N-nya dulu. Nah, seperti cara yang 1.5 nomor 5, berarti UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. UN-nya berapa? Yes, 2 ya. Sama dengan A-nya berapa? 128. Dikali rasionya berapa? 1 per 2 pangkat N. Ini minus ya. Min N minus 1. Nah. Begini teman-teman. 2 sama dengan 128 dikali setengah pangkat N dikurangi 1. Nah, N dikurangi 1 itu sebenarnya pelajaran kelas 9 ya. Tapi nggak apa, kita ulas dulu. Kalau pangkatnya itu dikurang, ya, pangkatnya itu dikurang, berarti dia dibagi. Kalau pangkatnya itu dikurang, berarti yang dalam sini dibagi. Contoh gini, 3 pangkat 4 dikurangi 2. Itu sama aja apa? 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Gitu ya. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3. Coret. Sisanya 3 kuadrat, berarti 9. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dikurangi ini pangkatnya berarti harus kita kan? Yes, harus kita bagi. Sehingganya kalau kita jabarin seperti ini. 2 sama dengan 128 1 per 2 pangkat N per 1 per 2 dibagi 1 per 2. Yes. Sehingga pembagian ini kalau kita bentuk menjadi apa? 2 sama dengan 128 dikali 1 per 2 pangkat N. Oke. Dikali. Ingat ya, kalau pembagian kita rubah ke perkalian. Caranya bagaimana?
ketika dibawa ke perkalian, yang bawahnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi posisinya kita balik. Jadi 2/1. Alright. Nah, ini bisa kita kanselasi. Yes. 2 kita coret dengan 2. Kita hubungkan ke sini saja ya, karena sudah penuh. Kita lanjut ke bagian sini yang kosong. Sehingga sama-sama dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2 yaitu 1, 1. Sehingga menghasilkan berapa? 1 sama dengan 128, oke? 1/2 dipangkatkan N. Ya, dipangkatkan N. Nah, ini biar 128 yang menghilang, sehingga menghasilkan 1/2 pangkat N, sama-sama kita bagi dengan 128. Jadi menghasilkan berapa? 1/128. Kalau bingung bentuknya ya. Oke, saya ubah dulu. Satu sama dengan 128, 1/2 pangkat N. Ini sama-sama kita bagi dengan apa tadi? 128 ya. Ini kita kanselasi, sama-sama bagi 128, 1, menghasilkan 1/128 sama dengan 1/2 dipangkatkan N. Panjang kak? Memang. Di sini kita melatih berpikir ya, melatih berpikir. Gini teman-teman, 1/128, oke. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya tentang pangkat N yang ada pecahan ya. Berarti ini kalau kita pisahkan menjadi 1 pangkat N per 2 pangkat N ya teman-teman. Yes, 1 pangkat N per 2 pangkat N. Nah, 1 dipangkatkan berapapun. Contoh, 1 pangkat 100. Hasil berapa? Ya, 1. Ya. Sehingga 1 pangkat N itu bisa saya simpelkan menjadi apa? 1. Jadi 1 per, oke deh, 1/2 pangkat N. Saya panjangin lagi. 1/128 sama dengan 1/2 pangkat N. Oke. Ini kita kasih silang ya. Jadi 2 pangkat N sama dengan 128. Nah, 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 128? Berapa? Caranya bagaimana, Kak? Ayo, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Hitung sendiri ya. Jadi 2 dikali sampai berapa yang hasilnya 128. Oke? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ayo. Contoh. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ini saya ajarin dulu. Kalau belum bisa hitung cepatnya ya. 2 pangkat 3 itu 8. Maka 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 ya. Atau pangkatnya dijumlah ya. 2 pangkat 3 tambah 3. Sehingga 2 pangkat 6 itu berapa? 8 kali 8 sama dengan 64. Oke. Nah, 64 ke 128 hanya dikali 2 lagi kan? Maka kita dapat 2 pangkat 6 dikali 2 berarti berapa? 2 pangkat 7. Ini 27 saya tulis, maaf. 2 pangkat 7. Oke, jadi N-nya kita dapat 7. Sorry. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 7. N-nya kita dapat 7. Ini cara panjangnya. Atau kalau dari sini kita bisa masukkan adalah N-nya sama dengan 7 ya. N-nya sama dengan 7. Maka di urutan ke-7 maka hasil akan menjadi 2. Begitu teman-teman. Maka kita dapat N-nya sama dengan 7 ya, bukan 2. N-nya sama dengan 7. Itu tentang deret geometri. Barisan geometri. Kemudian untuk deret geometri, oke, saya jelaskan di sini.
untuk deret geometri, yes. Oke deh, karena untuk mempersingkat waktu saja, kita cukupkan tentang barisan geometri sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang, nanti akan kita lanjut ke pertemuan berikutnya. I think enough for meeting today. Bila taufiq wa hidayah, tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.